Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDIP targetkan tahun 2024 tak ada kemiskinan ekstrim di Indonesia. Itu janjinya PDI Perjuangan untuk menghadapi pemilu 2024. Janji lagi. Pemirsa sekalian, masyarakat itu bukan bodoh loh. PDI Perjuangan itu sudah dikasih kesempatan 2 periode secara nasional untuk memimpin Indonesia, untuk berbuat, untuk membuktikan kehebatannya, untuk membuktikan kritik-kritiknya selama ini ketika PDI Perjuangan menjadi oposisi. Contohnya dulu PDI Perjuangan lewat beberapa wakilnya nangis-nangis ketika rezim SBY menaikkan harga BBM. Di masa PDI Perjuangan berkuasa, BBM itu naik gila-gilaan kok. Bahkan pada saat harga BBM dunia turun sekalipun, harga BBM Indonesia tetap tidak turun dan tetap naik. Wah, itu hebatnya itu. Kemudian berjanji untuk menurunkan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia. Wah. Dengan pernyataan seperti itu, saya akhirnya teringat dengan guyonan salah seorang wali kota di Kalimantan Timur ketika ditagih janjinya oleh warganya. Apa dia bilang? Beruntunglah kalian ini kalau sudah saya janji, karena banyak orang yang tidak saya janji. Ini sepertinya PDI Perjuangan mungkin juga niru seperti itu juga ya. Sudah dikasih kesempatan 10 tahun dong. Baru di akhir masa jabatan untuk memulai masa jabatan berikutnya di tahun 2024 ngomong mau menolkan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia. Pemirsa sekalian, tapi ya bolehlah namanya partai menghadapi pemilu merebut simpati masyarakat, tapi boleh-boleh saja ngomong seperti itu biar masyarakat yang menilai. Tetapi pemirsa sekalian, kita juga perlu melihat rekam jejak ketika PDI Perjuangan sebagai partai pemenang di pemilu 2019 dan pemilu 2014, rekam jejaknya seperti apa? Yang pertama, partai yang mengusung slogan partainya wong cilik ini selama 2 periode paling tidak 5 menterinya tertangkap tangan, atau paling tidak 5 menterinya terkena kasus hukum dengan kerugian negara ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan. Menteri Sosial Juliari Batubara yang dalam survei dinyatakan sebagai menteri terbaik, kinerjanya baik, menteri sosialnya ternyata tertangkap tangan sebagai koruptor. Ini mau mendukung untuk memberantas kemiskinan begitu. Menteri sosialnya perilakunya seperti itu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang itu bertolak belakang dari pernyataannya untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia adalah
banjirnya tenaga kerja asing ke Indonesia. Walaupun pemerintah beralibi bahwa tenaga kerja asing itu adalah tenaga-tenaga ahli yang tidak dimiliki oleh Indonesia, tapi bukti kenyataan berkata lain. Pemirsa sekalian, sekarang ini era media sosial, apapun bisa langsung diberitakan seketika itu. Ternyata tenaga-tenaga kerja yang masuk di Indonesia, mereka adalah tenaga-tenaga non-skill, tenaga-tenaga kasar yang sebenarnya orang Indonesia pun juga banyak yang bisa. Tapi justru pemerintah mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Yang kedua, pemirsa sekalian, banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang melangkrak, yang manfaatnya juga masih dipertanyakan. Misalnya proyek infrastruktur bandara, yang paling kres adalah Bandara Kertajati yang ada di Jawa Barat, melangkrak. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sangat tidak efektif, yang kemudian pembiayaannya membengkak, bukan miliaran lagi tapi triliunan. Apakah seperti ini mendukung pengentasan kemiskinan? Saya kira enggak. Kemudian rencana mensubsidi mobil listrik, apakah itu sejalan dengan niat untuk mengentaskan kemiskinan? Tidak. Impor yang gila-gilaan dari luar negeri di saat Indonesia sendiri sebagai negara agraris, apakah ini juga merupakan bentuk kebijakan untuk menolkan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia? Pemirsa sekalian, secara nasional PDI Perjuangan sudah diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia selama 2 periode. Bahkan bakal calon presidennya pun Pak Ganjar Pranowo itu juga diberi kesempatan untuk memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Apa hasilnya? Hasilnya adalah Jawa Tengah dinyatakan sebagai daerah paling miskin di Pulau Jawa. Bahkan UMR-nya pun paling rendah di Pulau Jawa. Jadi kalau DKI Jakarta itu UMR-nya itu antara 4 juta sampai 5 juta. Kalau di Jawa Tengah itu masih di bawah 2 juta, pemirsa sekalian. Makanya ketika Jarod Saiful Hidayat ini, yang dulu pernah mencalonkan sebagai gubernur Jakarta dan Sumatera Utara, menyampaikan pernyataan seperti itu, langsung dibully sama netizen. Tinggal ngomong pegawai SPBU dari nol ya Pak. Ya ini maksudnya menyindir perkataan dari Jarod itu. Kemudian netizen yang lain juga bilang, mengapa ekstrim? Sebagai berikut kezoliman rejim, ketidakadilan, korupsi, kolusi dengan oligarki, itu penyebabnya. Komentar-komentar yang lain, itu lebih pedes-pedes lagi pemirsa. Pemirsa sekalian, yang seperti ini apakah kita percaya? Ya, percaya nggak percaya itu tergantung dari masyarakat kita. Cuma masalahnya adalah masyarakat kita ini dengan dilempar sembako saja mereka juga sudah lupa itu dengan janji-janji yang selalu diucapkan setiap mendekati pemilu. Yang tapi insya Allah masyarakat kita semakin hari semakin cerdas, maka kita harapkan masyarakat kita bisa memilih pemimpin yang punya visi misi ke depan, punya rekam jejak yang baik, sehingga Indonesia ke depan itu bisa menjadi negara maju, negara yang disegani di dunia, bukan negara yang dilecehkan selalu sebagai negara berkembang. Mosok dari tahun 45
sampai sekarang masih statusnya sebagai negara berkembang terus. Ganti presiden berkembang lagi, ganti presiden masih negara berkembang lagi. Ini seperti apa yang model seperti ini? Nah, kita harapkan dengan pemimpin yang punya visi ke depan, Indonesia bisa melejit. Nah, kata Pak Jokowi, bisa meroket, yang ternyata hasilnya bukan roket tapi tekor. Nah, roketnya dibalik. Nah, saya kira begitu pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.